Angin segar harga CPO sawit melejit. Apakah berpengaruh pada TBS petani? Harga minyak sawit Malaysia sedang jos. Harga minyak sawit di bursa berjangka Malaysia melonjak lebih dari 4% pada Rabu 20 Juli 2022 kemarin. Perdagangan minyak sawit tercatat pulih dari masa kerugian akibat harga yang melorot di sesi sebelumnya. Dengan adanya penurunan harga ternyata mendorong permintaan baru dari pembeli di Asia. Tribuners, konten video ini kami cuplik dari artikel yang diterbitkan situs Info Sawit dengan judul Harga Minyak Sawit di Bursa Malaysia naik 4%. Pembeli Asia meningkat. Kontrak minyak sawit acuan FCPO C3 untuk pengiriman Oktober 2022 di Bursa Malaysia Derivatif naik Rp161 Malaysia per ton, atau terdapat kenaikan sekitar 4,22% menjadi Rp3.973 Malaysia atau $892,61 per ton selama awal perdagangan, atau kalau dirupiahkan senilai Rp13,35 juta. Mas bro sawiter sekalian, harga bursa berjangka Malaysia memang bukan patokan yang langsung turun jadi acuan harga TBS. Namun biasanya fluktuasi di sana menentukan gerak tren harga CPO dan TBS sawit. Di Indonesia, harga CPO rujukan yang dijadikan konversi ke harga TBS adalah harga tender lelang CPO di PT KPBN sesuai keputusan Menteri Pertanian. Namun ada lagi aturan, penetapan pungutan malah mengacu pada harga CPO rujukan Kementerian Perdagangan. Itulah kalau di Indonesia. Oke, kita kembali lagi ke konten berita tadi. Dilansir Reuters, konsumen di Asia meningkatkan pembelian minyak sawit untuk memenuhi kembali stok mereka setelah harga terkoreksi hingga ke level terendah dalam setahun ini. Menyusul pemerintah Indonesia telah menghapus sementara pungutan ekspornya. Sementara itu, pemerintah Malaysia telah mempertahankan pajak ekspor di Agustus untuk minyak sawit mentah sebesar hanya 8% dan menurunkan harga referensinya sesuai surat edaran resmi dari Dewan Minyak Sawit Malaysia pada Selasa 19 Juli 2022. Nah, di Malaysia ya, ternyata total pajaknya cuma 8% saat ini. Ini memang agak beda jauh di Indonesia, Mas Bro. Di Indonesia saat ini meski sudah dipotong pungutan ekspor, masih ada bea keluar yang nilainya sekitar 19,8%. Potongan makin besar bagi yang tidak ikut program DMO dan DPO, jadi 32%. Padahal ini sudah dipotong pungutan ekspor BPDPKS itu loh, yang jadi $0 itu. Oke, kita balik lagi ke Malaysia, Mas Bro. Malaysia tercatat katanya kehilangan 57.880 ton tandan buah segar TBS kelapa sawit setiap hari, atau setara 1,5 juta ton minyak sawit mentah per bulan karena kekurangan tenaga kerja yang akut. Kementerian Komoditas melaporkan pada Selasa kemarin. Oke lah, semoga tren kenaikan ini segera berdampak pada harga TBS sawit petani di Indonesia. Itulah yang paling penting. Tren-tren dunia sana, tapi kalau tidak ada imbasnya ya sama saja bohong.